Oke, perkenalkan saya Aditya Karisma. Di sini di posisi developer. Oke, perkenalkan di sini aku Lokes dari Aktuaria Jepas. Workshop ini sangat membantu kita ya. Jadi kita yang awalnya tidak tahu produk-produk tentang Tableau, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Tableau, mulai dari AI-nya Tableau, pengembangan Tableau, bagaimana Tableau bertransformasi dari hanya melihat data, mempelajari data, sampai dengan penerapan implementasi AI pada data dan bagaimana mengoptimalisasi data tersebut menggunakan AI yang saat ini berkembang. Oke, workshop ini sebenarnya ini kan perdana ya aku tahu Tableau ya. Jadi lumayan sih aku dapat beberapa ilmu baru ya terkait Tableau ya. Ternyata nih ada loh dashboard interaktif kayak gini, kayak gitu sih. Oke, untuk kendala-kendala dalam pengolahan data sebenarnya kalau dari sisi aplikasi Tableau sendiri sudah sangat membantu ya, karena mudah untuk memvisualisasikan data, mudah untuk menginterpretasikan data. Tapi sebenarnya masalah utama di dalam penggunaan kita selama di industri ini adalah bagaimana kita menyiapkan data itu sampai bisa digunakan di Tableau, karena untuk ada proses cleansing data, karena kan data-data yang kita dapatkan kotor ya, jadi kita masih harus proses cleansing data. Nah, proses untuk membersihkan data itu malah lebih banyak daripada proses kita memvisualisasikan data menggunakan Tableau itu sendiri. Jadi Tableau itu sangat membantu, tapi memang sisi kendala dalam pengolahan data itu adalah menyiapkan data-datanya itu sendiri. Seperti itu. Oke, nah PR yang pertama itu kan Jepas itu datanya banyak banget ya. Apalagi kita debiturnya bisa ratusan ribu sebulannya gitu. Itu adalah produksi yang setiap bulan kita dapat. Nah itu tuh akan jadi PR kita bagaimana sih bisa mengolah menjadi data informasi yang interaktif dan dapat diaplikasikan setiap bulan, reportnya tuh sejauh mana gitu. Sebetulnya sangat membantu tadi, kebetulan juga diceritakan terkait industri-industri lain bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mengimplementasikannya. Tadi juga dikenalkan ETL yang ada di Tableau, itu sangat membantu dan bisa menjadi referensi untuk kita kembangkan selanjutnya. Tadi sih dijelasin ya, dibantu sama teman-teman Cybertrend. Ternyata pengolahan big data ini bisa kok diproses gitu ya. Dengan apa mungkin nanti kita connect dengan server database gitu ya. Kita jadi nggak perlu lagi membuat data yang ada lag time-nya gitu. Jadi kita bisa update tapi dengan ya itu datanya kita modifikasi dulu ke dalam simple data yang lebih simple seperti itu. Cyberteam sangat suportif, solusi-solusi yang diberikan sangat membantu kita dan tepat sasaran dengan apa yang kita tanyakan. Di Cybertrend sih supportnya luar biasa ya, terutama di dalam pendampingan seperti ini. Jadi teman-teman Askrindo tuh nggak hanya yang berinteraksi langsung dengan Cybertrend, tapi dia juga teman-teman di unit lain juga bisa diberikan knowledge baru gitu terkait dengan Tableau ini. Jadi kedepannya gak hanya teman-teman IT aja atau unit terkait, tapi teman-teman yang lain juga bisa nih membuat atau meng-create si dashboard Tableau itu sendiri gitu. Oke, harapannya Cyberteam bisa terus memberikan support yang terbaik, memberikan layanan yang terbaik, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh klien-kliennya di masa depan dan mendapatkan klien lebih banyak lagi. Oke, mungkin harapan untuk Cybertrend ya, semoga kedepannya bisa siap dalam digitalisasi, bisa banyak share ke kita juga, pendampingan rutin mungkin ke kita ya, jadi kita bisa banyak di support terkait dengan AI, Tableau AI gitu. Jadi kita juga siap untuk tantangan globalisasi, digitalisasi. Beautiful. Mantap.